Demikian, saya belum tutup dengan salam. Nanti saja kalau mungkin ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Haris yang sudah menyampaikan banyak hal tadi kepada kita semuanya. Untuk sekarang adalah sesi tanya jawab. Alhamdulillah ada satu pertanyaan atau mungkin satu masukan barangkali, yaitu dari Ibu Yayah Rahmiatun. Beliau menanyakan, Ustadz, mohon petunjuknya agar saya khususnya dapat sholatnya itu bisa berkualitas. Bagaimana agar sholatnya itu bisa berkualitas? Iya. Luar biasa Bu Yayah. Masya Allah. Assalamualaikum Bu Yayah. Ini pertanyaan yang banyak luar biasa. Ini mewakili banyak orang. Banyak sekali yang bertanya tentang hal ini. Masya Allah. Saya akan mencoba menjawab meskipun jawaban saya tidak pernah sempurna. Namun paling tidak, ini dari satu sisi bisa diambil manfaatnya. Untuk menjadi orang yang sholatnya berkualitas, tentu saja yang pertama kita harus paham sholat itu apa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ini satu bayangan saja Ibu, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, raka'atani qabla al-fajri ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha. Ini hanya untuk menstandarkan ukuran. 2 rakaat salat sebelum subuh atau sebelum salat subuh atau qabliyah subuh, kata Rasul, itu nilainya lebih dicintai daripada dunia seisinya. Saya ulang. Pahala sholat qobliyah subuh itu lebih besar daripada dunia seisinya. Bisa dibayangkan. Nah sekarang, kalau qobliyahnya begitu, apalagi subuhnya. Maka bodoh kalau kita tidak melakukan dengan kualitas yang bagus. Ini kesadaran harus kita miliki. Maka kita menjadi orang yang salah kalau kita kemudian sholat duhur asal-asalan. Sholat duhur itu mahalnya bukan main. Dari sekian miliar manusia di dunia, yang bisa sholat duhur hanya beberapa orang, tidak banyak. Dari sekian miliar manusia, yang bisa sholat 5 kali, hanya beberapa orang. Di antara orang-orang yang beruntung itu adalah kita. Yuk kita ambil keuntungan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melakukan ning podo karo orang lakoni. Ini eman-eman dan ini adalah kebodohan buat kita bersama. Itu yang pertama. Ya, jadi disadari. Contoh saya pernah memberikan contoh begini Bu Yayah. Kita melakukan apa kan harus paham apa. Bagaimana? Kan? Nah contoh. Saya atau kita membeli sepotong roti. Sepotong roti kecil rotinya. Ya semacam bolu atau apa, tapi roti ini luar biasa. Dan roti itu sepotong harganya 150.000. Roti itu sepotong harganya 150.000. Oke. Sekarang kita bicarakan, bagaimana cara menikmati roti tersebut? Apakah kemudian kita ambil roti itu, kemudian kita kira-kira kalau mengambil sendok yang besar atau yang kecil? Untuk menikmati roti yang harganya sepotong 150.000. Logikanya kita akan ambil sendok yang kecil. Kemudian kita potong separuh atau kita gimana? Logikanya kita akan memotong sedikit demi sedikit. Sedikit dinikmati dan terus. Karena nikmatnya kita tidak ingin berhenti. Namun kita tidak ingin segera habis. Itulah yang dinamakan kenikmatan. Ibu Yayah, sholat kira-kira kayak gitulah. Untuk menggambarkan saja. Maka ketika kita menunaikan sholat, kita betul-betul menikmati sholat dengan sebaik-baiknya. Karena ini mahalnya bukan main. Tidak sembarangan orang bisa dan mau melaksanakan sholat.
Dan tidak sembarangan orang yang memahami tentang hakikat sholat. Maka yuk kita pahami. Yang kedua, fahami bacaan-bacaannya. Tentu dibaca dengan fasih. Satu contoh misalnya, kita membaca surat Al-Fatihah. Kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hamba berlindung kepadamu Tuhan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kemudian dilafalkan Fatihah. Warattilil Qur'ana tartila. Dibaca dengan tartil. Kemudian difahami. Kemudian sampai alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah yang menguasai alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim yang maha pengasih, maha penyayang. Terus perlahan-lahan. Makanya membaca surat Fatihah jangan tergesa-gesa. Nggak boleh. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu Tuhan Allah hamba menyembah dan hanya kepadamu Allah hamba mohon pertolongan, dan seterusnya. Kalau Bu Yayah membaca, Bu Yayah dalam artian ibu-ibu semua loh ini, dan semua para pemirsa semuanya saja, yaitu kita pahami surat Kulhu yang mungkin kita banyak membaca. Artinya apa sih? Maksudnya apa? Selake waktu sebentar lah. Sesekali. Surat An-Nas itu jadi artinya apa? Maksudnya apa? Dan kemudian ketika kita pakai di dalam salat, maka hati ini hadir dan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa rukuk, sujud tahiyat. Itu maksudnya apa? Dan kita sedang sujud pada Allah sebagai seorang muhsinin. Apa itu muhsinin? Orang muhsinin adalah dikatakanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ka'annaka tarah. Anta abudallah, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka Allah yang sedang mengawasi kita semuanya. Sehingga Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya yang saya hormati, monggo saya tidak mau saya tidak lengkap menjawabnya, tapi sebenarnya masih panjang jawaban yang ingin saya sampaikan. Keterbatasan waktu, jangan sampai nanti ada yang malahan jenuh seneng ngrungok ke pengajian mengarepe tok-tok bareng ngono wis bosen tinggal lunga. Ini jangan.